pemerintah nggak terlampau serius atau tidak menaruh posisi penting mitigasi kebencanaan sebagai hal yang urgent gitu ya. Bang Bro, dulu Bang Bro. Mas Walhi melihatnya seberapa serius pemerintah apa ya untuk dalam konteks mitigasi bencana terutama ekologi, seberapa serius pemerintah? Dalam konteks ini sih sebenarnya kita melihat bahwa pemerintah nggak terlampau serius atau tidak menaruh posisi penting mitigasi kebencanaan sebagai hal yang urgent gitu ya. Pemerintah cenderung memposisikan bencana bertindak lebih responsif, lebih cepat ketika situasi-situasinya peristiwa-peristiwanya terjadi gitu. Kita bisa contohkan bahwa seberapa banyak sebenarnya rencana tata ruang di Indonesia yang mengakomodasi eh, tematik kebencanaan. Nah, yang kedua, kita bisa lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, tanah longsor, banjir, polusi asap, karhutla, itu kan menjadi peristiwa-peristiwa yang berulang, yang tindakannya jauh lebih serius ketika peristiwanya terjadi. Nah, belum lagi sebenarnya, kalau kita bisa lihat, ambisi investasi 8% itu, sorry, bukan investasi ya, ambisi pertumbuhan ekonomi 8% itu bakal mengenjot investasi yang seperti apa, investasi sektor industri ekstraktif. Nah, ini yang juga bakal memperbesar risiko-risiko yang dihadapi masyarakat, risiko yang dihadapi lingkungan hidup gitu ya. Nah, jadi ini belum sesuatu yang serius dan urgent di taraf pemerintah untuk memitigasinya. Kalau dari Walhi melihatnya apa alasan dibalik ketidakseriusan pemerintah itu selain mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apalagi alasannya? Nah, ada tiga hal penting gitu ya. Kalau mengejar pertumbuhan ekonomi jelas dia mengenjot investasi. Jadi ragu-ragu mengevaluasi, melakukan review terhadap perizinan-perizinan yang eksis, termaksud di wilayah-wilayah yang riskan dengan bencana gitu ya. Ada tematik kebencanaan di dalamnya. Nah, yang kedua, yang dilakukan pemerintah gitu ya, mereka nggak serius untuk menyusun kebijakan-kebijakannya gitu ya, kebijakan memitigasinya. Nah, jadi cenderungnya beranggapan bahwa ya udah ntar kalau ada bencana baru kita kerjain. Nah, yang ketiga, kami melihatnya sih proses penegakan hukum. Kita bisa lihat gitu ya dari sejarah karhutla, dari sejarah banjir bandang, lalu longsor. Kita bisa lihat berapa banyak tumbukan-tumbukan kayu bekas tebangan gitu ya, bekas tebangan yang hadir yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa aktivitas ilegalnya ada, masih eksis gitu ya. Penegakan hukumnya belum menggunakan sistem teknologi yang maksimal gitu. Contohnya gitu ya, kalau kita lihat gelondongan kayu yang begitu besar di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, kita bisa melihat bahwa seharusnya dengan pendekatan remote sensing, dengan pengawasan melalui citra satelit, seharusnya ini bisa penegakan hukumnya bisa secara langsung gitu ya, menyasar aktornya gitu ya, menyasar siapa yang melakukan penebangan, bukan cuma sekedar penebangannya, siapa yang memperoleh keuntungan paling besar dari proses-proses penebangan, aktivitas-aktivitas penebangan di kawasan maupun di non kawasan hutan gitu. Nah, jadi tiga hal ini menurut kami dalam konteks sensitivitasnya, kebijakannya, lalu proses penegakan hukum untuk menghentikan peristiwa-peristiwa perusakan alam yang akan meningkatkan risiko kebencanaan. Hmm. Kalau dari catatan Walhi, sebenarnya untuk di seluruh wilayah Indonesia, mana wilayah-wilayah yang potensi bencana ekologis itu besar? Nah, kita bisa melihat ada cesar-cesar sebenarnya, ada cesar, lalu bisa kita lihat dari konteks ekosistem khususnya misalnya gambut gitu ya. Tentu risiko kebencanaan yang paling riskan itu kebakaran hutan lahan dan polusi. Lalu kawan-kawan yang berada di daerah pegunungan atau di daerah yang kelerengannya lebih dari 30% gitu ya, 30 derajat. Nah, itu kan konteks banjir, lalu konteks longsor itu kemungkinan terjadi. Jadi seluruh wilayah Indonesia punya punya kerentanannya masing-masing sesuai dengan karakteristik ekosistemnya. Oke. Tapi kalau misalnya daerah yang kerusakan lingkungannya sudah parah sekali dan harus diwaspadai mengingat cuaca ekstrim ataupun ya berbagai kondisi alam lainnya yang harus diwaspadai selain di utara Sumatera saat ini ada lagi nggak sih Mas? Ya, kita bisa lihat ya gitu ya. Tentu seluruh Sumatera mempunyai keragaman kebencanaannya. Lalu kita bisa lihat juga Jakarta kan juga sangat riskan dengan banjir gitu ya. Lalu beberapa Jawa
hampir seluruh wilayah Jawa yang tutupan hutannya atau areal hutannya kurang dari 30% itu rawan banget dengan kebencanaan-kebencanaan lain. Lalu kita masuk lagi di Sulawesi misalnya ya. Di Sulawesi dengan aktivitas tambang-tambang nikel, tambang-tambang mineral kritis yang terus meningkat, ini berpotensi juga melahirkan kebencanaan kalau pemerintah nggak dengan serius memanfaatkan teknologi, melihat dengan baik bagaimana tren hujannya, lalu badai badai siklonnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dalam situasi sekarang sih semua daerah berada dalam konteks dalam situasi yang riskan, termasuk di Papua dengan tutupan hutannya yang paling besar gitu ya, akses yang terbatas dan lain-lain. Kalau gitu, dengan oke kondisinya sudah seperti ini, semua daerah punya keriskanannya masing-masing. Pemerintah seharusnya bebenahnya seperti apa? Ya ada dua hal penting ya. Pertama dalam konteks kebijakan dan peraturan perundang-undangannya gitu ya. Mereka harus berbenah soal itu. Apakah undang-undang kebencanaan kita cukup gitu ya? Apakah undang-undang kebencanaan kita mendorong gitu ya? Mendorong proses-proses review yang memastikan planetary boundaries atau paling ringan aja deh daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya. Apakah itu diperhatikan dalam konteks peraturan perundang-undangan kita? Nah, yang kedua, nah tentu tentang kesiapan masyarakatnya. Apakah proses sosialisasi, proses peningkatan pengetahuan, atau perlindungan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi kebencanaan itu diproteksi atau enggak gitu ya. Nah, jadi dua hal ini yang harus dilakukan pemerintah gitu ya. Dari dua hal ini tentu hal yang paling penting gitu ya, melakukan review, evaluasi di setiap provinsi, di setiap daerah Indonesia, bagaimana konteks mitigasinya, bagaimana konteks investasi yang melekat di satu provinsi, dan bagaimana menghubungkannya dengan kerencanaan risiko bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi tiga hal itu jadi hal yang penting gitu ya, dari konteks kebijakannya, dari konteks penguatan masyarakatnya, dan yang ketiga konteks reviewnya ya, review perizinan yang ada. Nah, kalau kita bisa melihat ada satu penulis menyebutnya sebagai kapitalogenik gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di kondisi Indonesia saat ini, bagaimana konteks kapital, konteks penguasaan ruang, konteks dominasi investasi, itu berrelasi erat dengan risiko kebencanaan yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara pemilik-pemilik perusahaannya yang merusak lingkungannya lebih besar, yang mendapatkan keuntungan lebih besar, itu nggak merasakan dampak dari bencana yang terjadi. Itu persoalannya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV,